Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Tikus tidak dapat menahan diri untuk tidak maju ke depan dan membuka mulutnya untuk menggigit. Wah, wah. Biji-bijian itu renyah saat tikus memenuhi seluruh mulut hingga melebihi batas. Mulutnya mengembang seperti dua bola. Yang Ling tahu bahwa hidangan itu luar biasa. Perutnya berbunyi berulang kali, jadi dia menatap Li Qiye dengan malu. Engah. Tiba-tiba, api itu membakar tikus itu. Bahkan api itu keluar setiap kali ia membuka mulutnya. Makhluk itu tampak seperti naga api kecil saat ini. Warnanya menjadi merah karena panas. Api ini tampaknya bertekad untuk membakarnya menjadi abu. Saya mengeluh karena tidak nyaman dan mengeluarkan botol giok dari dada saya. Apapun jenis air yang ada di sana, tetapi ia mulai minum. Api pun mereda. Suhu kini sudah dapat ditoleransi sehingga ia kembali makan dari piring, mengisi mulutnya sekali lagi. Suara renyah membuat sifat rakusnya tampak jelas. Hal ini menyebabkan api menjadi tidak terkendali. Kali ini, warnanya menjadi keemasan. Rune mistis juga muncul di bulunya. Bulunya mengendur dan menjadi lebih halus. Bulunya tampak seperti bola bulu yang lucu. Namun, benda imut ini diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Rune-rune itu dapat menghancurkan siapapun dalam sekejap mata. Meski begitu, benda itu tampak menikmati proses pembakaran. Api keemasan ini terasa seperti mandi air hangat. Yang Ling menarik napas dalam-dalam, menyadari mengapa Li Qiye tidak membiarkan memakan biji-bijian itu. Memang sih tidak akan menyenangkan. Tikus akhirnya menghabiskan semua makanan di piring, tidak menyisakan satu butir pun. Yang Ling menjadi cemburu karena dia tidak sempat mencicipinya sekali. Ia menepuk-nepuk perutnya yang bulat dan bersendawa karena puas. Ia kesulitan bergerak tetapi tampaknya tidak individual. Mungkin ini adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup, dipenuhi dengan makanan lezat. Li Qiye akhirnya tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjukkan dirinya di hadapan tikus itu lagi. Bagaimana, enak? Dia adalah seekor tikus yang puas. Tikus itu terkejut. Sebelumnya ia bertindak hati-hati dan melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Namun, pria ini sama sekali tidak terdeteksi. Dia menatap Li Qiye sambil waspada. Perlu diingat bahwa tikus ini adalah binatang roh yang langka. Meskipun kecil, inti rohnya jauh melampaui binatang buas utama kekacauan lainnya. Inti roh inilah yang saat lahir, sesuatu yang sangat istimewa. Setelah memperhatikannya baik-baik, yang di benaknya hanya satu, melarikan diri sejauh mungkin. Biasanya, orang-orang kesulitan melihat tikus. Ini bukan berarti tikus takut dengan orang yang mencarinya. Ia tidak menyukai manusia. Kenyataannya, para pembudidaya manusialah yang seharusnya takut dengan kekuatannya. Jangan tertipu dengan penampilannya yang lucu. Sekali marah, ia bisa mengalahkan penguasa surgawi yang perkasa. Sayangnya, makhluk ini takut pada Li Qiye. Inti rohnya memungkinkannya merasakan betapa berbahayanya dia. Tingkat bahaya sebenarnya masih belum diketahui. Tikus telah menjelajah ke tempat-tempat yang tak terjangkau dan bertemu banyak pakar. Jadi, ia memiliki kemampuan yang baik untuk mengukur kemampuan orang lain. Namun, hal ini tidak berlaku di sini. Saya langsung tahu bahwa laki-laki yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah seorang penguasa yang mengerikan. Mau pergi? Li Qiye memasang ekspresi ramah dan berbicara dengan nada lembut. Tikus itu tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Ia ingin berlari tetapi intuisinya mengatakan untuk patuh. Coba aku lihat. Dia menarik tangannya ke depan. Binatang roh dengan inti khusus seperti tikus itu tak tertandingi. Ia tidak suka disentuh. Makhluk itu menunjukkan taringnya dan menggeram. Api dan rune meletus lagi. Hanya satu gelombang saja yang dapat meratakan seluruh wilayah. Dia mengabaikan ledakan kekuatan ini dan mendekatkan tangannya lebih dekat. Pada akhirnya, tikus ganas itu, yang dalam kondisi kuat, tidak berani mencakar Li Qiye. Ia menundukkan tubuhnya dan mengingat api serta runenya, tanpa membiarkannya menyentuhnya seperti kucing peliharaan. Apalagi yang bisa dilakukannya? Satu gerakan yang salah dan bisa menjadi santapan. Beberapa daerah yang senang memakan tikus, mereka tidak ingin mengalami nasib ini. Kamu sudah mendapatkan fondasi sukumu.
Li Qiye mengelusnya dan tersenyum, sebenarnya, cabangmu memiliki masa depan yang lebih cemerlang tanpa kecerdasan dan bentuk manusia. Tikus itu memperhatikan, tampak bingung. Yang Ling juga ingin menyentuh tikus itu, lucu sekali, jadi ini tikus pelukan. Dia tidak pernah menyangka kesempatan seperti ini akan datang. Ini adalah tikus legendaris yang bersikap jinak di depan Li Qiye. Bolehkah aku menyentuhmu? Dia merasakan dorongan dan cengkeraman tangannya. Tikus itu menggeram sebagai jawaban, menyebabkan dia menarik tangannya karena takut. Makhluk itu dianggap dengan sikap arogan setelah berhasil mengintimidasi. Lagi pula, makhluk itu tidak berani melakukan apapun pada Li Qiye, tetapi di sisi lain, ia tidak punya alasan untuk memberikan muka pada gadis kecil ini. Yang Ling masih terpesona dengan kehadirannya. Ia bertanya, "Kudengar mereka yang berada di bawah naunganmu akan melambung tinggi. Bagaimana? Jika tikus mengangkat dagunya, ia akan tahu bahwa tidak sembarang orang bisa mendapat kejutan ini. Apakah kamu punya harta karun?" Dia pikir akan lebih manis jika bersikap sombong. Tikus mengemas seolah-olah jawabannya sudah jelas, mengekspresikan bahwa ia memiliki lebih dari satu bendaharaan. Karena gadis itu ingin melihat, perluaslah wawasannya. Li Qiye tersenyum dan mengetuk mouse dengan lembut. Tikus itu akan menolak Yang Ling, namun menolak Li Qiye adalah tindakan yang tidak bijaksana. Benda itu melompat dari meja dan setelah mengeluarkan suara keras, benda itu mengebor ke dalam tanah dan menciptakan sebuah lubang. Ini berbeda dari yang biasa. Lubang itu tampak seperti pintu masuk spasial. Dia kembali ke atas untuk melihat keluar lubang dan menatap Li Qiye sebelum melompat turun kembali. "Ayo pergi." Li Qiye tersenyum dan melompat ke arah lubang. Dia langsung menghilang pada saat berikutnya. Yang Ling melompat ke dalam lubang, mungkin saja. Begitu berdiri menyentuh tanah, dia hanya melihat cahaya yang menyilaukan sehingga sulit untuk membuka matanya. Dia meronta, mata menyipit sebelum dapat melihat keadaan sekeliling dengan jelas. Ini tampak seperti alun-alun, tetapi kenyataannya, itu hanya perbendaharaan besar yang membuatnya siap. Atapnya cukup tinggi hingga tampak seperti langit, berisi harta karun, artefak, dan material yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa sangat kecil jika dibandingkan dengan itu. Benda-benda ini memancarkan seluruh spektrum warna. Beberapa senjata memiliki aura menakutkan atau kilauan yang menusuk tulang. Ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak harta karun di satu tempat. Itu di luar imajinasinya atau lebih tepatnya, dia tidak pernah berani membayangkan sesuatu sebesar ini sebelumnya. Matanya terbuka lebar saat melihat tumpukan batu dan koin berantakan. Mereka tampak seperti piramida. Koin yin yang, koin berbentuk dua, koin penguasa surgawi. Ia perlahan-lahan menjadi pusing karena semua tingkatan uang terlihat dalam jumlah besar. Saya merasa seolah-olah berada di lautan dengan koin sejauh mata memandang. Ini seperti seorang manusia yang menemukan dirinya berada di sebuah ruangan dengan batu bata emas bertumpuk satu di atasnya yang lain, cukup untuk membuat seseorang gila. Penampilan mereka memang berbeda, tetapi mereka juga memancarkan aura yang berantakan. Dia merasa seolah-olah berada di pusat alam semesta. Memiliki uang sebanyak ini berarti menjadi raja tanpa mahkota. Dia akhirnya menelan ludahnya dan bertanya kepada tikus itu semua milikmu. Tikus gembala itu melirik ke arah pegunungan sekali, tanpa berpikir bahwa itu adalah masalah besar. Li Qiye tidak peduli untuk melihat dan tersenyum, "Ayo pergi. Koin-koin itu bagus, tetapi ada hal-hal yang lebih baik di depan." Dia mulai melangkah maju. Hal-hal yang lebih baik. Dia menelan ludah lagi tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh, masih dibagikan dengan uang. Reaksi ini cukup bisa dimengerti. Dia akhirnya mengikuti kelompok itu ke bagian material. Logam-logam suci dan sejumlah biji harta karun disimpan di sini, baik berserakan di tanah atau disimpan dalam peti dan kotak penyimpanan. Matanya kesulitan mengingat segalanya. Satu logam berwarna merah tua dari atas ke bawah dan juga menyala. Suara mendesis keras terdengar darinya. Orang akan mengira logam itu dapat membakar seluruh benda. Biji kristal besar lainnya tampak seperti permen batu. Biji itu penuh dengan kilauan, membuat orang ingin menggigitnya, tidak seorang pun akan melakukannya karena biji itu memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Tanah di sekitarnya tertutup lapisan es. Ada satu akar tertentu yang dikelilingi oleh tornado yang dahsyat. Akibatnya, akar tersebut melayang dan berputar di udara.
Baja Earth Flame itu harganya 50000 PERKILOGRAM. Dia mengenali banyak material dan menjadi kagum, wah, batu sumber itu sangat besar, ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar ini. Dulu di Wiswot, yang seukuran kepalan tangan dijual seharga 3000. Berapa harga jual benda ini? Dia pernah melihat beberapa di antaranya sebelumnya, tetapi jumlahnya sedikit. Meski begitu, harganya tetap gila-gilaan. Yang ditemukan di sini ukurannya tidak masuk akal, begitu pula dengan rasio. Ada beberapa materi yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya, dan tidak dapat menilai derajatnya. Kenapa kamu terkejut? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke suatu tempat, ini adalah barang berharga di sini. Kamu dapat memiliki lebih banyak baja api tanah dan batu sumber dan mereka tetap tidak bernilai sebanyak benda itu. Apa itu? Yang Ling menatap akar yang dikelilingi tornado. Kayu Rhode Island Windproof. Li Qiye berkata, harta karun ini tidak buruk, masih memiliki beberapa barang yang layak. Ini tidak buruk. Saya pikir beberapa negara mungkin tidak memiliki kekayaan sebanyak ini. Yang Ling tidak setuju. Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban. Tikus itu juga tidak mengatakan apa-apa, dombanya sedikit terangkat. Yang Ling merasa seolah-olah menghindari ini tidak ditujukan pada pertanyaannya, tetapi sebaliknya, ia juga tidak menganggap prestasi tinggi ini. Kelompok itu akhirnya keluar dari bagian material dan melihat sebuah patung di depan. Tempat ini dapat dianggap sebagai pusat perbendaharaan. Li Qiye melirik patung itu dan tersenyum, tempat yang bagus tepat di tengah. Orang biasa tidak dapat melakukan ini, pasti pekerjaan seorang penguasa jalan. Yang Ling tidak mengerti karena awalnya dia tidak menyadari ada yang aneh dengan patung itu. Namun, semakin dia menatap patung itu, semakin dia merasa familiar. Aku tahu siapa dia. Dia adalah Raja Pendiri. Sesuatu terlintas di benaknya dan dia berkata tanpa berpikir. Ya, Patriark Vajra. Li Qiye tersenyum setuju. Jadi aku benar. Diam. Sudah jutaan tahun sejak tanggal berdirinya Vajra. Namun, sebagai seorang bangsawan, dia melihat banyak potret pria ini, sehingga dia dapat mengenali patung tersebut. Itu tidak ditinggalkan oleh orang biasa karena tempatnya sangat istimewa, tepat di tengah. Li Qiye menambahkan, metode licik ini dilakukan oleh penguasa Vajra Dao untuk membantu dinasti. Patung ini diciptakan oleh Dewa Vajra Dao. Tanya Yang Ling, penguasa Vajra Dao tidak pernah menyatakan hubungannya dengan Vajra. Dinasti ini dulunya dikenal sebagai Matahari Purba. Kemudian diumumkan bahwa penguasa Vajra Dao adalah seorang pangeran dari dinasti tersebut. Generasi selanjutnya bahkan melangkah lebih jauh dan dianggap sebagai leluhur yang penting, mengubah nama mereka menjadi dinasti Vajra. Jadi di mana tempat ini? Yang Ling memikirkan sesuatu. Katakan saja padaku, Li Qiye pembangun. Tidak mungkin, ini adalah perwujudan Vajra. Yang Ling mengungkapkan spekulasinya yang berani. Kau benar, ini adalah perwujudan Vajra nasional. Li Qiye terkekeh. Perbendaharaan negara-negara. Yang Ling tergagap, tidak menyangka ini adalah lokasinya saat ini. Perbendaharaan ini merupakan salah satu lokasi yang dijaga ketat di dinasti tersebut. Di sana ada banyak segel dan alat pertahanan. Belum lagi orang luar, bahkan anggota keluarga kerajaan pun harus mendapat izin dari leluhur untuk masuk. Aturan masuknya juga ketat. Yang Ling merasa sulit untuk menenangkan dirinya setelah mengetahui bahwa benda-benda itu berada dalam perbendaharaan nasional Vajra. Klannya telah menjadi pejabat di istana selama beberapa generasi. Jika penyusupnya diketahui, klannya mungkin akan menghadapi pemusnahan. Takut, Li Qiye tersenyum setelah melihat penampilannya. Ini adalah kejahatan yang pantas dibasmi habis-habisan, ayahku akan mematahkan kakiku. Dia tersenyum kecut. Tikus pelukan itu menggerakkan mulutnya, jelas-jelas memperlihatkan rasa jijiknya terhadap dinasti Vajra. Melambung berarti menghadapi berbagai risiko yang menyertainya. Jika Anda hanya menginginkan kedamaian dan keamanan, lupakan saja tentang bercocok tanam. Kembalilah ke ladang dan tanamlah beberapa benih. Kata Li Qiye, terima kasih atas ajaranmu, Tuan Muda. Yang Ling menenangkan diri dan menerima bimbingannya. Nasibnya beserta klannya akan hancur hanya karena fakta bahwa dia ada di sini, tidak masalah apakah dia akan mengambil barang atau tidak. Di sisi lain, ini juga merupakan kesempatan. Dia dan klannya akan mampu melesat jika dia memanfaatkan ini. Dia memikirkan masalah lain, ini bukan masalah tikus.
Itu berarti jika tikus tidak memberikan apapun kepada orang-orang terpilih, ia malah membawa mereka ke perbendaharaan lain dengan melewati segel dan tindakan defensif. Bagaimana dengan dekan saat itu? Tanyanya akhirnya. Yang terakhir terpilih adalah siswa dari duality atau dekan mereka saat ini, penguasa suci 5 warna. Dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang luar. Orang-orang hanya tahu bahwa seorang siswa dari duality mendapatkan keberuntungan ini. Hanya seperti ini, dia menatap tikus itu. Tikus itu dengan bangga mengangkat dagunya ke arahnya. Jawabannya menjadi jelas. Dia tersenyum tipis sebagai tanggapan. Memahami apa yang dimaksud Li Qiye saat itu, tidak heran mengapa mereka merahasiakannya. Mengatakan kebenaran berarti menghadapi reaksi keras dari pemilik harta benda. Hal ini terutama berlaku bagi Vajra karena merekalah yang bertanggung jawab atas tanah tersebut. Lihatlah dan bawa kemanapun kau mau. Li Qiye tersenyum. Dia mengangguk tanda setuju. Awalnya, dia sangat gembira, bukan hanya karena harta karun itu, tetapi juga karena rasa ingin tahunya terpuaskan. Sekarang, dia menjadi gugup setelah mengetahui kebenarannya. Satu langkah yang salah saja bisa mengakibatkan dia kehilangan segalanya dan menyeret keluarganya. Di sisi lain, Li Qiye tidak keberatan sama sekali dan berjalan melewati rintangan. Mereka tiba di gudang senjata. Mereka yang berada pada level bawah tidak terlihat sama sekali. Titik awalnya adalah level Grand Dao. Bentuk dan rupa pedang-pedang itu bervariasi. Satu pedang berkilau dingin, pedang lainnya bersinar dengan 5 warna. Satu pagoda memancarkan gelombang. Yang Ling merasa gelisah saat melihat harta karun itu. Beberapa di antaranya memiliki aura keilahian yang tak tertahankan, hal ini membuatnya sulit berjalan. Mereka berhenti di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan pemandangan luar biasa, pegunungan yang tak berujung dan sungai yang tampak seperti naga. Pohon-pohon yang menutupi langit dan berbagai binatang yang menakjubkan dapat terlihat berkeliaran. Suatu kekuatan besar menyerang para penonton, mirip dengan serangan momentum dari semua tempat dan benda yang digambarkan. Pegunungan itu menyerupai pagoda yang menindas. Sungai mengeluarkan raungan naga. Binatang-binatang buas juga melolong dengan cara yang menakutkan. Diagram dunia matahari purba yang berkabut. Dulu ini adalah harta karun terkuat yang mendefinisikan matahari purba. Seiring dengan semakin kuatnya dinasti, mereka memperoleh harta karun yang lebih besar dan ini tidak lagi menjadi simbol. Yang Ling terkejut. Sebelum Archaik Sun menjadi Vajra, ia tidak semata-mata seperti itu. Lukisan ini ditinggalkan oleh penguasa surgawi teratas di generasinya. Lukisan ini membantu Archaik Sun mengatasi banyak badai, yang memungkinkan mereka akhirnya membangun fondasi yang kuat. Yang Ling pernah mendengar cerita tentang hal itu dari para senior di klannya sebelumnya. Hari ini, dia mendapat kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Warnanya bagus. Li Qiye menilai dengan cepat. Dia kehilangan kata-kata. Jika orang-orang dari istana mendengar penilaian ini mengenai harta karun mereka yang dulu sangat berharga, apa reaksi mereka? Beberapa pangeran mungkin akan menjadi gila. Bagaimanapun, ini dulunya adalah kebanggaan mereka sejak lama. Mereka menjadi semakin kuat pada kemudian hari, terutama setelah kemunculan Dewa Vajra Dao. Mereka memperoleh senjata yang lebih baik dan lebih kuat pada hari itu dan diagram itu tidak lagi muncul. Klang, klak, klak, ketiganya terus berjalan. Mereka tidak berjalan jauh sebelum mendengar bunyi bel yang keras. Suara itu berasal dari lonceng emas raksasa yang biasanya terlihat di kuil-kuil kuno. Lonceng itu terbuat dari logam perunggu yang berharga dan berat. Dinding luarnya bermulut dadu dengan tulang-tulang binatang buas. Alat musik itu tetap mengeluarkan suara tanpa ada yang memukulnya. Suaranya dapat mencapai pikiran pendengar, sebuah bukti kekuatannya. Ini adalah lonceng pemakan, salah satu senjata terkuat selama era 8 orang suci. Lonceng itu muncul dalam perang salib di selatan, yang sama sekali tidak terhentikan. Yang Ling menceritakan sejarah lonceng itu. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Uang adalah raja saat tidak ada harimau di sekitarnya. Li Qiye konyol dan tidak tertarik. Tuan muda, era 8 orang suci adalah periode terkuat dari Tanah Suci Buddha, dengan 2 orang dari Vajra. Tanah Suci ingin menaklukkan wilayah selatan. 8 orang suci dan 9 orang terhormat bergabung dalam ekspedisi dan tak terhentikan. Lonceng ini cukup terkenal saat itu, mampu membunuh beberapa penguasa surgawi yang terkenal dari selatan. Yang Ling menjelaskan lebih lanjut.
Mereka belum menemukan lawan yang tepat. Kemudian, mereka tetap saja mengompol karena takut. Li Qiye tersenyum. Kamu sudah mendengar tentang perang ini. Yang Ling menjadi terkejut. Li Qiye tertawa kecil sebagai tanggapan. Kudengar 8 kerajaan selatan berhasil mengundang seorang permaisuri kuno. Yang Ling tahu betul sejarah ini, dunia berubah warna karena kemunculannya, alam mulai melayang naik turun di sekelilingnya. Tak seorang pun di Tanah Suci yang bisa menghentikannya. 8 orang suci dan 9 orang terhormat bergabung dan tetap kalah. Pasukan besar itu benar-benar kalah. Dia berhenti sejenak dan bergumam, eksistensi macam apa permaisuri kuno ini? Hanya seorang wanita tua, jawab Li Qiye. Tetapi orang-orang mengatakan dia sangat cantik, padahal bukan kamu. Yang Ling menjawab dengan tergesa-gesa. Li Qiye tentu saja tahu siapa dia, begitu pula yang disebut sebagai dewa duniawi. Yang Ling benar. Tanah Suci yang berambisi ingin menaklukkan wilayah selatan di masa lalu. Mereka pasti menang jika bukan karena permaisuri kuno yang berhasil mencapai prestasi ini. Tempat itu memiliki cukup banyak harta karun yang membuat Yang Ling terkesan pada awalnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, dia perlahan-lahan menjadi mati rasa setelah melihat cukup banyak harta karun. Rasa normalitas mengambil alih. Hanya beberapa hal yang bisa mengejutkannya setelah itu. Li Qiye tidak memiliki perasaan yang sama. Harta karunnya besar, tetapi dia hanya melihat sekilas sambil tersenyum. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasannya. Hanya sedikit hal di sini yang hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Apakah kamu suka salah satunya? Ambil saja yang kamu mau. Tanyanya santai. Ambil apapun yang aku mau. Dia menatap harta karun itu dengan linglung. Siapapun pasti akan gembira setelah mendengar ini karena itu berarti kekayaan luar biasa dan masa depan cerah. Tidak, jadi kamu datang hanya untuk melihat-lihat. Jawabnya, dia merasa ini benar. Kejahatannya serius jika Fajra mengetahuinya. Namun, dia sudah ada di sini dan harus membawa beberapa harta karun kembali. Pergi dengan tangan kosong bukanlah pilihan. Pertanyaannya adalah harta karun mana? Dia melihat sekeliling dan tidak tahu harus memilih yang mana karena jumlahnya sangat banyak. Dia tentu saja bersemangat sebelum memasuki dunia hiburan. Sekarang, semuanya sudah siap diambil dan dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Yang mana yang harus aku pilih? Tanyanya bingung. Jika kamu tidak keberatan mengambil terlalu banyak, ambil saja semuanya. Dia menyebalkan. Segalanya, kurasa itu bukan ide yang bagus. Tubuhnya gemetar setelah mendengar ini. Fajra mungkin akan menjadi gila dan mencari ke seluruh tanah suci untuk menemukan pencurinya. Jika mereka mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, klannya akan menanggung amarah yang tak tertahankan. Fajra akan menghancurkan klanku. Dia tersenyum tipis, tidak berani mengambil semuanya. Kita lihat saja nanti. Dia sedikit menjawab. Jangan lakukan itu. Dia berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Saran Li Qiye benar-benar menggoda. Harta karun ini cukup untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang, bukan hanya dirinya sendiri. Jika klannya dapat menggunakan sumber daya tersebut dengan tepat, mereka dapat menjadi negara yang terpisah, tidak perlu lagi menjadi pengikut Fajra. Namun di sisi lain, risikonya serius karena Fajra bisa menjadi pembohong. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pilih saja beberapa hal saja. Dia tidak ikut campur dalam keputusannya. Ini membawa mereka kembali ke titik awal, tidak mengetahui harta mana yang harus dipilih. Tuan muda, apa yang harus saya pilih? Akhirnya dia meminta petunjuk. Tergantung pada apa yang kamu inginkan. Jika Anda ingin aman, maka pilihlah material dan batu berantakan. Benda-benda ini tidak dapat ditemukan selain mudah digunakan dengan hasil yang efektif. Jawabnya, itu masuk akal. Dia setuju dengan saran ini. Senjata-senjata terbaik tentu saja menggoda bagi para petualang. Biasanya, senjata-senjata itu akan menjadi pilihan pertama, tetapi dalam kasus ini, dia tidak akan dapat menggunakannya karena Fajra akan segera mengetahuinya. Hal ini tidak berlaku untuk materi dan uang. Bahkan jika mereka menyadari jumlah yang hilang, mereka juga tidak akan dapat melacaknya. Material dapat diubah menjadi harta karun sementara uang dapat digunakan untuk membeli merit law atau senjata. Tidak ada tanda pada benda-benda itu yang dapat menaklukkan Fajra. Ditambah lagi, dia juga tidak perlu menghabiskannya di tanah suci.
Menetap ke sekte kebenaran atau ke selatan adalah sebuah pilihan. Oleh karena itu, ia mengumpulkan banyak bahan dan uang. Koin-koin itu hanya sebagian kecil dari harta karunnya, tetapi cukup untuk membuatnya sangat kaya, menyaingi beberapa negara dan sekte. Bahan-bahan lebih sulit dipilih karena dia tidak tahu mana yang bagus atau kombinasi yang tepat. Itulah mengapa Li Qiye memberikan beberapa rekomendasi bahan-bahan yang bagus. Dia tidak berlebihan dalam mengonsumsinya dan tetap merasa puas. Mengonsumsi terlalu banyak akan memudahkan Fajra menyadari ada yang tidak beres. Jangan lupakan harta karunnya sekarang, katanya. Aku hanya tidak ingin Fajra mengetahuinya secara langsung. Dia ragu-ragu. Mengambil harta karun adalah hal yang buruk karena Fajra akan mencatat harta karun yang hilang dengan tergesa-gesa. Ditambah lagi, harta karun tersebut akan menjadi bukti di hari kemudian. Kamu tidak perlu menggunakannya, simpan saja sebagai kartu as. Li Qiye tersenyum, ditambah lagi, karena kamu cukup kuat, kamu dapat menggunakannya kapan saja. Apakah kau melihat ada sekte yang datang untuk meminta penjelasan dari penguasa suci 5 warna? Yang Ling pun setuju dengan hal ini. Klannya dapat menyembunyikan mereka sampai tidak ada pilihan lain. Penguasa suci 5 warna adalah contoh yang sempurna. Para korban tidak akan berani melakukan apapun padanya saat ini. Baiklah, aku akan memilih beberapa. Yang Ling berdoa sejenak sebelum memilih harta karun. Diagram dunia matahari kuno dan lonceng pemakan disertakan. Beberapa lainnya tidak lebih lemah dari keduanya, tetapi Yang Ling tidak cukup serakah. Kudengar penguasa Dao Fajra meninggalkan beberapa senjata terbaik untuk dinasti. Aku tidak melihatnya. Yang Ling menjadi penasaran karena tidak ada senjata penguasa Dao di sini. Menurut rumor, awalnya penguasa Dao tidak terlalu peduli dengan Fajra. Namun, Fajra berusaha keras untuk memenangkan hati. Penguasa Dao mengingat hal ini dan asal-usulnya, dan akhirnya meninggalkan senjata-senjata terbaik untuk dinasti. Itu artinya ada satu rahasia lagi. Li Qiye tersenyum, tidak peduli padanya. Li Qiye memilih beberapa hukum dan gulungan dari bagian perpustakaan. Dinasti ini sudah cukup lama sehingga memiliki banyak pilihan, termasuk yang diciptakan oleh para leluhur dan leluhur Fajra. Sebagian berasal dari sekte dan negara yang dirusak oleh Fajra. Kembali ke pemilik aslinya, Li Qiye mengambil beberapa dan menyimpannya sebelum Yang Ling bisa melihatnya. Dia kemudian memberikan yang lain kepada Yang Ling dan berkata, sekarang kamu memiliki harta dan sumber daya. Kamu harus menjadi lebih kuat, sama seperti klanmu. Dengan demikian, harta dan sumber daya itu akan berguna. Terima kasih, Tuan Muda. Ia mencurahkan rasa syukur, menyadari bahwa semua yang ia dapatkan hari ini adalah berkat pertolongannya. Ada lagi yang kamu inginkan? Li Qiye bertanya setelah menyerahkan gulungan manual kepada Yang Ling. Tidak, dia kembali menatap harta karun berwarna-warni itu dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat serakah. Dia merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Kalau begitu, kita berangkat dulu, katanya. Kamu tidak menginginkan apapun, Tuan Muda. Dia merasa heran karena dari semua harta karun di sini, Li Qiye hanya mengambil beberapa gulungan. Ditambah lagi, dia juga tampaknya tidak terlalu peduli dengan semua itu. Tidak perlu, tidak ada yang bagus di sini. Sebenarnya Kementerian Keuangan punya beberapa barang bagus, tetapi dia tidak begitu tertarik. Kamu luar biasa. Dia tak bisa menahan diri untuk memuji. Para jenius papan atas dan pembudidaya hebat tidak akan bisa tetap tenang saat berjalan di sekitar harta karun ini. Mereka akan mengambil begitu banyak barang, tetapi Li Qiye tidak peduli. Dia berpikir akan sulit menemukan orang lain yang memiliki ketenangan dan pengendalian diri seperti dia. Dia kemudian menyentuh tikus itu dengan lembut dan tersenyum, mari, biarkan aku melihat apa yang kau sembunyikan dalam perbendaharaanmu. Zi, jawab tikus sambil melambaikan tangannya, terlihat sangat bangga. Yang Ling tahu bahwa tikus itu mempunyai beberapa hal baik yang membuatnya bertindak seperti ini. Dia juga memiliki harta karun tersembunyi. Yang Ling berkata tanpa berpikir sebelum menyadari bahwa ini sudah jelas. Tikus itu dapat bergerak bebas bukannya banyak harta karun. Tentu saja dia juga membawa beberapa barang bagus. Benda-benda ini tentu luar biasa, bahkan mungkin lebih baik daripada perbendaharaan Fajra. Tikus itu kemudian mengebor tanah, menciptakan lubang spasial. Li Qiye melompat masuk dengan Yang Ling tepat di belakangnya.
Begitu dia mendarat, area itu ternyata gelap, tidak ada cahaya berwarna yang berasal dari harta karun. Setelah mengamati lebih dekat, dia mendapati bahwa mereka berada di sebuah geng yang gelap dan terpencil. Tempat ini jarang dikunjungi orang. Tempat ini juga tampak cukup tua, dibangun dari era yang tidak diketahui. Ini seperti Wisword. Dia akhirnya menyimpulkan meskipun tidak mengetahui lokasi pastinya. Tikus itu terus bergerak dan dua tikus lainnya mengikuti meskipun jalan di depannya buntu karena terhalang tembok yang tinggi. Tikus itu melompat dan menyentuh satu batu bata tertentu. Dia tidak dapat melihat dengan jelas karena gerakannya terlalu cepat. Cakarnya yang berbulu membentuk mudra dan menyebabkan batu bata itu menyala. Berderit, batu bata itu perlahan terlepas dari dinding. Ini harta karun yang tersembunyi. Yang Ling berpikir bahwa tikus itu pasti memiliki harta karun yang sangat besar. Ini hanya tembok milikmu. Bahkan setelah semua batu bata disingkirkan, tempat itu tidak akan memiliki banyak harta karun. Tidak percaya, kamu hanya melihat permukaannya saja. Li Qiye tersenyum dan menatap batu bata tua itu. Yang Ling melihat ke dalam lubang setelah batu bata itu dipindahkan. Akhirnya dia melihat sebuah bendaharaan besar di belakangnya. Dinding itu menghalangi jendela agar dekat dengan bagian atas perbendaharaan itu. Jauh lebih besar dari milik Fajra, berisi lebih banyak harta karun dengan kualitas lebih baik. Barang-barang di sini luar biasa, setidaknya menurut pendapat Yang Ling. Hal ini membuat Fajra tampak seperti orang baru. Di sisi lain, bulu tikus telah menjadi kaya selama berabad-abad. Setiap harta karun dipilih dengan cermat. Kita berdiri di atasnya. Jadi, bendahara berada di bawah Wisword. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Tikus itu menatapnya dengan jijik, seolah berkata bahwa itu jauh lebih keren darinya. Tata letaknya yang sederhana seperti itu ada di belakangnya. Kamu tidak melihat fenomena yang sebenarnya. Benda-benda ini sebenarnya tidak berada di bawahmu, mereka ada dalam dimensi khusus dengan pintu masuk yang unik. Benda-benda ini akan terus berubah seiring waktu dan ruang. Kamu bisa melihatnya sekarang, tetapi jika lain kali kamu datang ke sini, benda itu tidak akan ada di sana. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tikus itu mengangkat kakinya ke arah Li Qiye seolah ingin memberinya jempol karena ucapannya yang sepenuhnya benar. Baiklah, Yang Ling terdiam ragu, tidak heran mengapa orang menggali tempat seperti itu dan tidak dapat menemukan apapun. Hanya dia yang tahu jalan masuknya. Yang lain tidak mempunyai kesempatan untuk menemukannya, hanya membuang-buang waktu. Li Qiye tersenyum. Saat tikus mengangkat dagunya, tampak gembira mendengar komentar Li Qiye. Li Qiye kemudian melihat ke dalam dan mengangguk setuju, tidak buruk sama sekali, sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan waktu jutaan tahun. Tikus itu membayangkan kegembiraan, jelas berpikir bahwa pujian dari Li Qiye adalah suatu kehormatan besar. Yang Ling bersimpati karena Li Qiye tidak peduli dengan harta karun Fajra. Saat ini, dia tidak bercanda dengan kata-katanya. Harta karun ini jelas lebih unggul. Tetapi secara keseluruhan, itu semua masih tidak penting. Li Qiye menambahkan, hanya hal-hal eksternal yang hanya dapat berfungsi sebagai pendukung. Hal yang akan memungkinkan Anda mencapai puncak adalah inti spiritual Anda. Jika Anda mengandalkan hal-hal tersebut untuk meningkatkan diri, saya akan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan, mengabaikan akar dan mengejar puncak. Tikus itu menyapu kepalanya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia bergumam lagi dan mengangguk berulang kali seolah-olah setuju dengan Li Qiye dan berterima kasih kepadanya atas nasihatnya. Kemudian ia meraih bendahara dan mengambil sesuatu. Dentang, suatu dering yang menyenangkan terdengar sebelum cahaya terang muncul. Makhluk itu melompat ke atas bahunya sambil memegang harta karun yang menyerupai berlian. Makhluk itu memancarkan sinar cahaya, tidak terlalu terang, tetapi tetap misterius. Cahaya itu menghalangi orang lain untuk melihat wujud asli harta karun itu. Yang Ling mengaktifkan pesonanya tetapi yang terlihat hanya bentuk seperti berlian, bukan harta karun yang sebenarnya. Tikus itu memasang ekspresi berwibawa saat menawarkan harta ini kepada Li Qiye. Dia tidak tahu apa itu, tetapi berdasarkan tindakan tikus itu, mungkin itu adalah harta karun terbesarnya. Tikus itu mengambil harta karun ini dari lautan harta karun. Pasti harta karun itu sangat penting. Yang Ling menatap tawaran hadiah itu dengan napas tertahan. Artefak seperti berlian ini pasti tak tertandingi,
harta karun utama tikus, oleh karena itu entuknya bermartabat. Atmosfer menjadi beku, bahkan angin pun berhenti bertiup. Ledakan, suara keras itu mengejutkannya, membuatnya buru-buru berbalik. Seorang petani entah bagaimana sampai di geng ini dan melihat tikus bulu dan harta karunnya. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Tikus, teriaknya dengan mata terbelalak, tak menyangka akan bertemu dengan makhluk mitologi yang sangat didambakan di tempat ini. Sebenarnya itu juga merupakan pemberian harta karun kepada Li Qiye. Dia menenangkan diri dan memperhatikan kelompoknya dengan saksama sebelum segera pergi, tanpa berlama-lama sedetik pun. Dia takut Li Qiye akan membunuhnya demi merahasiakannya. Ini adalah pemikiran yang masuk akal. Tidak bagus. Yang Ling kembali sadar dan berteriak. Sayangnya, petualangan ini sudah lama berlalu. Sementara itu, Li Qiye bahkan tidak melihat ke arah penyusup yang tidak diinginkannya. Dia melihat harta karun itu dan tersenyum sebelum mengembalikannya kepada tikus itu. Tikus itu mendesah dan bersuara sambil berjalan, tidak mau mendengarkan. Harta karun ini penting dan berguna bagimu, sementara harganya, manfaatnya terbatas. Simpan saja, Li Qiye terkekeh. Yang Ling juga merasa heran, tidak ada orang lain yang akan menolak tikus itu. Tikus itu tampak kedinginan dan merasa tidak enak karena ingin membalas budi Li Qiye. Dia berteriak dan mengarahkan cakarnya ke arahnya. Baiklah, aku akan memilih beberapa barang. Li Qiye mengerti maksudnya dan tersenyum. Dia kemudian mengambil beberapa harta karun dari perbendaharaannya. Tikus itu akhirnya merasa puas dan mengembalikan batu bata itu ke tempatnya, tidak ada petunjuk yang tertinggal. Baiklah, pergilah sekarang. Dia tersenyum dan menepuk-nepuk tikus itu dengan lembut. Ia tampak tidak mau dan bertanya beberapa kali sebelum melompat dari bahunya dan menghilang ke dalam gang gelap. Kita pergi. Li Qiye mengguncang tubuhnya dan meninggalkan geng itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang Ling menyusul, merasa sangat khawatir. Tentang apa? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Salah tikus, kamu mendapat harta karun darinya, semua orang akan tahu. Dia menjelaskan lebih lanjut. Petani yang melarikan diri sebelumnya pasti akan membocorkan informasi ini. Orang lain akan mengetahuinya kemudian. Berita tentang mereka. Li Qiye tersenyum. Tetapi kami juga mengambil banyak barang dari perbendaharaan Fajra. Yang Ling takut titik-titik yang terhubung akan diketahui. Dia pikir dekan saat itu pasti merasakan hal yang sama. Lalu, tanya Li Qiye. Baiklah, jika Fajra tahu, mereka akan membasmi klan kita, katanya. Mereka bisa menjadi tersangka utama karena keadaan saat dinasti menemukan harta karun yang hilang. Jangan terlalu khawatir. Fakta bahwa aku mengambil harta mereka adalah suatu kehormatan bagi mereka. Mereka harus bertindak cerdas atau menghadapi risiko kehancuran. Li Qiye terkekeh. Dia sudah terbiasa dengan gayanya yang suka memerintah sebelumnya, tetapi ini sudah mencapai level berikutnya. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia menunjukkan kebaikan kepada Fajra dengan mengambil harta karunnya. Para anggota klan kerajaan mungkin akan menjadi gila setelah mendengar ini. Dia tersenyum sinis dan berkata, bagaimana kalau orang lain mulai merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita? Para pembudidaya lainnya pasti akan berkomplot melawan mereka, bahkan sampai membunuh mereka demi harta karun tersebut. Itu hal yang baik, jawab Li Qiye. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Mulutnya menganga, mungkin ada yang sedang merencanakan cara untuk membunuh kita sekarang. Dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati sesudahnya, merasa sangat tegang. Harus membunuh beberapa orang agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidup dan mati, mungkin sekitar 1 juta untuk pemanasan. Sudah lama sejak pembunuhan terakhirku. Senyum Li Qiye berubah menjadi sering. Dia kehilangan kata-kata. Dia kemudian mengingat kembali kejadian di pegunungan Myriad Beast. Orang-orang tidak menganggap Li Qiye sebagai orang baik saat itu dan ingin memanfaatkannya. Mereka mengancamnya dan akhirnya menjadi bagian dari kisah tragis, tidak ada satupun dari 100.000 petualang yang selamat. Tiba-tiba dia melihat pembantaian mengerikan di mana darah mengalir sejauh 10.000 juta. Dia menggigil ketakutan karena hal itu sambil berpikir, apakah Tuan Muda membiarkan orang itu melarikan diri dengan sengaja? Kekhawatirannya terbukti. Selama perjalanan pulang, para ahli di sepanjang jalan menatap mereka dengan cara yang aneh. Saya merasa seolah-olah mereka telah menjadi sasaran sorotan. Sebagian besar memandang mereka sebagai mangsa.
Itu Li Qiye. Seseorang bergumam dan menunjuk ke arahnya. Orang ini bukan satu-satunya. Banyak yang bergumam dan menunjuk ke arah mereka. Dia, apakah tikus suka dengan bulunya? Beberapa orang tetap skeptis. Ya, teman saya menyaksikan semuanya. Dia bahkan mendapat harta karun tertinggi dari tikus itu. Seorang petualang berkata dengan penuh keyakinan. Tatapan mereka menjadi tajam setelah mendengar konfirmasi itu. Mereka dianggap sebagai domba gemuk yang siap disembelih. Budidaya lemah. Mata seorang kultivator menjadi sangat panas setelah melihat alam Li Qiye. Akan terlalu mudah untuk menaklukkan Li Qiye dan mengambil harta karunnya. Tidak mungkin dia bisa menyimpannya. Yang lain tidak berniat melakukan apapun pada Li Qiye. Mereka hanya siap menertawakan penderitaannya yang tak terelakkan. Tentu saja, semua orang merasa ragu untuk mengambil tindakan di Wiswot. Merampok seseorang di siang bolong saja dengan tidak menghormati Wiswot dan Vajra Dinasti. Mereka harus menunggu sampai dia berada di daerah terpencil sebelum membunuhnya dan mengambil harta karunnya. Anak nakal ini sangat jahat. Di sisi lain, mereka dari generasi sebelumnya tetap bersikap hati-hati. Seorang pria menatap Li Qiye dan menilai, harta karun dari mata air emas, membuka pintu kayu, sekarang tikus bulu juga. Dia mendapatkan semua hal terbaik di dunia ini. Aneh sekali. Bukan hanya itu, dia mengangkat palu itu di puncak kuali Miriat. Seorang murid duality di ambang kehancuran berkata dengan iri, surga terlalu memanjakannya. Benar, kultivator Anda itu terkejut dan tidak bisa menjelaskannya. Semua ini terjadi pada junior yang tidak dikenal. Ini tidak masuk akal. Yang Ling merasa tidak nyaman dan gelisah karena memperhatikan serakah itu. Dia juga memiliki harta karun dan bisa menjadi target juga. Ini membuatnya semakin dekat dengan Li Qiye. Jika dia sendirian saat ini, dia pasti gemetar ketakutan atau langsung lari terbirit-birit. Sebaliknya, Li Qiye masih berjalan santai di jalan seolah tak menyadari tatapan orang-orang. Selamat, Saudara Li. Seorang petualang muda dengan antusias mendekati kelompok itu. Dia tampan dengan sentuhan visualnya. Kultivasinya luar biasa dan gagasannya praktis berasal dari dualitas. Li Qiye melirik pemuda yang antusias ini, yang bertingkah sangat akrab. Apakah kami mengenalmu? Tanya Yang Ling bingung. Kau tidak ingat aku, kakak senior Yang? Aku Lin, kita sudah sering bertemu sebelumnya. Murid itu tersenyum cerah, bersikap seolah-olah mereka adalah teman dekat. Yang Ling memikirkannya dan merasa dirinya tidak asing. Namun, ada terlalu banyak siswa di duality. Mereka mungkin pernah bertemu tetapi dia tidak akan bisa mengingatnya. Saudara Li, kamu benar-benar mencintai surga dan putra keajaiban. Sungguh layak ditiru. Murid itu berkata dengan nada datar, merupakan kehormatan bagi akademisi karena memiliki murid seperti Anda, kami bangga menjadi teman sekelas Anda. Dia melontarkan pujian kepada Li Qiye. Para petualang di jalan merasa ini aneh. Murid-murid lain dari duality merasa mual. Aku bukan murid dualitas. Li Qiye menghentikan pemuda itu. Interupsi itu membuatnya kedinginan. Dia segera tersenyum dan melanjutkan, bagaimanapun, kau jelas naga sejati dengan bakat yang tak tertandingi di era ini, keajaiban tanah suci, idola kita semua. Aku hanya mengagumimu tanpa henti. Sanjungan itu tidak berhenti sementara banyak orang saling bertukar pandangan, menganggap buah pelajar ini terlalu tidak tahu malu. Ini tidak bertentangan. Yang Ling merinding. Dia tidak tahu kapan duality memiliki murid yang berkulit tebal. Li Qiye hanya tersenyum dan membiarkan pria itu melanjutkan perjalanannya kali ini. Prestasimu sungguh agung, dari palu di puncak Miriat Cauldron hingga mata air emas dan rumah kayu. Aliran kata-kata itu berlanjut, sekarang, bahkan tikus pun memberinya harta karun yang tak ternilai. Orang-orang tiba-tiba menjadi tertarik dengan pembicaraan itu. Telinga mereka seakan menjadi lebih tajam karena mereka ingin mendengar jawabannya. Lalu, Li Qiye tertawa, masih mempertahankan ekspresi alaminya. Sulit bagi para pemuda karena tanggapan Li Qiye sangat tidak terduga, itu bukan bagian dari naskah yang direncanakan. Saudara Li, dapatkah Anda memperluas wawasan setiap orang dengan menunjukkan kepada kami harta karun tertinggi yang Anda peroleh dari tikus? Kami belum pernah melihat barang setingkat ini sebelumnya, kata pemuda itu. Semua orang kini setuju dengan pemuda yang tak tahu malu ini. Pertama, ini akan memastikan apakah Li Qiye memilikinya atau tidak dan mereka tetap ingin melihatnya. Hanya beberapa hal,
tidak sesuai dengan waktunya. Li Qiye tersenyum dan berkata, respons santai ini memiliki bobot yang serius karena Li Qiye baru saja mengumumkan bahwa dia mendapat beberapa barang dari tikus yang dipeluknya. Itu benar, seorang pendengar yang skeptis akhirnya mempercayai rumor tersebut. Sialan, dia sungguh beruntung. Yang lain menaruh hati dan merasa iri dengan keberuntungan Li Qiye. Mata yang diucapkan Li Qiye menjadi semakin merah karena keserakahan. Seorang pria agung seperti dirimu pasti sedang menjalankan misi yang diberikan oleh surga. Murid itu melanjutkan, surga menjanjikanmu dengan keberuntungan yang begitu besar agar kamu dapat menyebarkan kebaikan hati kepada orang lain. Kamu tidak boleh melupakan tujuan ini. Bagaimana cara menyebarkan kemurahan hati? Li Qiye pembangun, karena kamu memiliki begitu banyak harta dan kekayaan, kamu harus memberikan sebagiannya kepada semua orang. Mereka akan terpengaruh oleh keberuntunganmu dan diliputi oleh murahan hati surga. Pemuda itu berbicara tanpa sedikit pun tersipu. Mengapa Tuan Muda harus membagi barang-barangnya? Yang Ling tidak dapat menahan diri untuk ikut menimpali. Karena dia benar-benar orang yang berkuasa. Keberadaannya berarti bahwa rejeki orang lain diambil dari mereka. Itulah sebabnya, tentu saja, misinya adalah berbagi rejeki ini dengan orang lain. Jawab pemuda itu. Belum lagi Yang Ling, orang banyak lainnya tidak percaya akan keberanian pemuda ini, menganggap dia terlalu tidak tahu malu. Seseorang harus membagi keberuntungannya dengan orang lain. Sungguh konyol, tidak ada yang seperti itu. Jawab Yang Ling. Pemuda itu malah meninggikan suaranya dan berkata, Tuan-tuan, mari kita jujur. Kita semua miskin dan sengsara, berjuang untuk sumber daya yang tidak penting agar dapat berevolusi, kehilangan darah hanya karena harta yang paling kecil. Bagaimana dengan saudara Li? Dia tidak perlu mengangkat satu jari pun dan tetap dimakamkan di surga, mampu memperoleh harta terbaik di dunia. Bukankah itu tidak adil? Karena dia memiliki banyak harta, bukankah seharusnya dia berbagi sedikit dengan kita? Kebahagiaan surga adalah memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup. Sayangnya, ada yang salah dalam prosesnya dan semua keberuntungan jatuh pada saudara Li. Itulah mengapa dia harus berbagi sedikit dengan kita dan tidak dapat memonopoli segalanya. Apakah saya benar atau salah? Dia berbicara dengan penuh keyakinan seolah-olah keadilan ada di pihaknya, menuntut pembayaran dari Li Qiye. Yang Ling gemetar karena marah setelah mendengar ini tetapi tidak dapat memberikan jawaban karena seluruh premisnya tidak masuk akal. Semua orang saling bertukar pandangan. Mereka menyadari bahwa itu omong kosong, tetapi ini masih merupakan kesempatan yang bagus. Menurutku benar, Li Qiye tidak bisa memonopoli segalanya. Seorang pemuda terbujuk. Ya, dia memiliki semua keberuntungan di dunia saat ini, dia tidak bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Pakar lain berpura-pura bodoh dan mengulangi gagasan ini. Dia seharusnya membagi harta karun itu dengan kita, itu yang paling tidak bisa dia lakukan setelah mencuri semua keberuntungan kita. Kerumunan itu berteriak, bagaimana situasinya, saudara Li? Murid itu tampak cukup puas dengan dirinya sendiri setelah mengandalkan kesuksesannya. Aku tidak pernah berpikir seperti ini. Li Qiye pembangun, tentu saja, ini adalah kehendak surga. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Pemuda itu tersenyum kembali. Kerumunan masih berteriak-teriak setelah pemuda itu selesai berbicara. Sudah waktunya untuk berbagi kekayaan setelah kau mengambil begitu banyak, Li Qiye. Kau harus memberi kami 1 atau 2 harta karun. Teriak seorang ahli. Ya, saatnya bagimu untuk berbuat baik. Yang lain berkata dengan lantang, kamu sudah punya lebih dari cukup untuk hidup mewah, tidak pernah bisa menghabiskan segunung kekayaan itu. Meskipun begitu, kamu memilih untuk menyimpannya sendiri, sungguh konyol dan egois. Kita berasal dari sekte yang tidak punya apa-apa atau lebih kecil, tidak mudah untuk bertahan hidup, apalagi tanpa harta karun. Li Qiye, kamu telah melambung tinggi dan inilah saatnya bagimu untuk berbagi. Lagi pula, kamu tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Seorang pemuda ikut menimpali. Dulu kamu hanyalah seorang bocah nakal di pegunungan Myriad Beast. Saat ini, kamu sudah memiliki segalanya, tetapi jangan lupakan awal kehidupanmu yang sederhana, tidakkah kamu ingin membantu orang lain yang mirip denganmu? Pemuda lain menambahkan, jika kau tidak melakukannya, maka kau memonopoli keberuntungan di dunia dengan mencuri keberuntungan kami, tidak akan ada bedanya dengan pencuri atau bandit. Seorang ahli mengipasi api.
Benar sekali, kami tidak akan membiarkan ini terjadi. Yang lain mulai berteriak. Seluruh massa menentangnya. Hanya sedikit yang benar-benar dapat dipercaya pada omong kosong ini. Mayoritas memanfaatkan situasi ini untuk mempersulit Li Qiye, memaksanya menyerahkan sejumlah harta. Yang Ling hampir muntah darah setelah mendengar tuntutan yang tidak masuk akal itu. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apapun sekarang. Ditambah lagi, dia akan tenggelam dalam teriakan-teriakannya. Di sisi lain, Li Qiye malah tersenyum meski mendapat ejekan dan cemoohan. Saudara Li, bukankah sudah waktunya untuk membuang harta karun itu sekarang? Murid itu berkata dengan percaya diri karena semua orang berada di pihaknya. Ekspresinya juga berubah, dari sikap tunduk menjadi ekspresi senang. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Li Qiye masih tersenyum. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan semua orang. Murid itu melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah mencuri keberuntungan dan harta benda mereka, mereka pasti tidak akan bahagia, tidak mudah melawan massa dan menginginkan surga. Surga tidak memberikan begitu banyak sehingga kamu bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Kamu secara aktif menentang surga dengan melakukan itu. Apa yang kamu inginkan? Menentang langit adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pemberontakan. Seorang ahli berteriak, bersiaplah untuk melawan seluruh dunia. Ya, tidak akan ada tempat bagimu untuk tinggal di tanah suci. Jadilah cerdas dan serahkan harta karun itu atau hadapi konsekuensinya. Yang lain ikut campur. Kami akan mengampuni nyawamu jika kau menyerahkannya. Seseorang berteriak. Lakukan sekarang atau keadaan akan menjadi buruk. Raungan itu menjadi agresif. Seseorang yang tidak memiliki tekad dan keberanian akan gemetar ketakutan saat dikelilingi massa. Murid itu tampak cukup puas dengan dirinya sendiri sambil menatap Li Qiye. Semua ini berkat dirinya sendiri, sebuah karya seni sejati. Dia tidak perlu membuang-buang energi dan bertarung. Hanya kata-katanya saja telah dapat mendorong Li Qiye ke ambang kematian. Ini adalah metode yang jauh lebih unggul. Li Qiye menatap kerumunan dengan tenang dan berkata, melawan langit dan menentang seluruh dunia itulah yang ingin kulakukan. Sayangnya, kalian tidak layak menjadi musuhku. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri sekarang. Kerumunan tentu saja tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti ini. Tokoh paling gila, mungkin bisa berbicara tentang menentang surga. Namun, membuat orang lain marah adalah cerita yang berbeda. Komentar seperti itu akan mengundang banyak masalah. Mungkin dia tidak akan bisa tinggal di tanah suci setelahnya. Akan tetapi, Li Qiye sama sekali tidak peduli dengan potensi komplikasi dan tidak berdasar. Berani sekali, seorang pakar kembali sadar dan berteriak, siapa kau? Kau ingin bunuh diri, dasar bodoh. Kami akan memberi pelajaran karena telah menghina kami semua, kau akan segera tahu betapa luasnya dunia ini. Seorang ahli yang lebih tua ingin mengaduk-aduk massa. Seorang murid dari Duality juga merasa kesal dengan hal ini. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah, orang ini berani meremehkan kita. Dia baru saja berada di alam penjajah, aku akan menunjukkannya padanya sekarang. Seorang siswa yang lebih tua darinya menariknya kembali dan tercengang, apakah kamu bodoh? Berbicara dan menikmati hiburan adalah satu hal, tetapi benar-benar hebat. Li Qiye tidak bodoh, dia mengubur 100.000 orang di pegunungan saat kamu bermain di lumpur. Hanya orang bodoh yang akan benar-benar menentangnya. Siswa yang lebih tua berada di sana saat menghancurkan itu dan memahami dengan baik sifat asli Li Qiye. Orang itu membunuh begitu banyak orang tanpa ragu. Saudara Li, berhati-hatilah dengan kata-katamu sekarang. Menurutku, sebaiknya kau serahkan harta karun itu karena akan terlambat begitu semua orang mulai menyerang. Kamu tidak akan bisa tetap hidup, kata siswa yang berevolusi itu. Siapa yang pertama? Ayo, aku benar-benar bosan hari ini dan tidak keberatan jalan ini dengan mayat. Li Qiye pembangun, apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Tidakkah kau sadar bahwa setiap senior di sini dapat dengan mudah diberi pelajaran? Teriak siswa itu, aku sangat mengharapkannya. Li Qiye menatap ke arah kerumunan. Murid itu tidak menyangka Li Qiye akan bersikap begitu terang-terangan. Ia mengira orang itu akan mencoba mengulur waktu alih-alih menantang semua orang. Karena keluar dari naskah, dia sempat terdiam sesaat. Akhirnya dia berkata kepada penonton, kami semua mendengarnya, dia ingin menantang semua senior di sini.
Apakah ada yang tertarik padanya pelajaran? Para ahli saling bertukar pandangan. Tak seorang pun melangkah lebih dulu. Pertama, sebagian besar orang mengetahui kisah-kisah Li Qiye sebelumnya. Mereka hanya ingin mengada-ada dan menghasut orang lain. Yang terpenting, jika ada yang benar-benar mengambil harta karun Li Qiye, mereka akan menjadi target berikutnya. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Semua orang ingin menjadi burung oriole, bukan belalang sembah. Mereka juga tidak ingin digunakan sebagai senjata oleh murid-murid duality ini. Dia masih junior sementara mereka adalah orang-orang penting. Akan sangat memalukan jika digunakan dengan cara seperti ini. Dengan demikian, situasinya menjadi buntu tanpa suara, tidak ada yang ingin menyerang Li Qiye dan lebih memilih menunggu kesempatan yang tepat. Siswa tidak punya rencana untuk ini. Saya mengira saya telah berhasil menggerakkan massa. Sebelumnya, orang-orang mendukungnya, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun yang mau bertindak. Siswa tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Kerumunan itu jelas mendukungnya sebelumnya, tampaknya siap untuk menjatuhkan Li Qiye. Itulah sebabnya dia bersorak gembira dan berpikir bahwa dengan sedikit taktik saja sudah cukup untuk menjatuhkan Li Qiye, tidak perlu usaha apapun. Hanya beberapa patah kata saja yang sudah dapat menimpali banyak orang, tentu saja itu adalah nasihat yang berhasil. Sayangnya, saat tiba saatnya beraksi, suasana langsung menjadi sunyi, sangat kontras dengan kejadian sebelumnya. Karena kebanyakan orang meremehkan Li Qiye dengan terang-terangan, mereka seharusnya bermanuver melawan Li Qiye, atau begitulah yang dipikirkan murid ini. Ia memiliki ilusi bahwa ia memegang kendali penuh. Tuan-tuan, Li Qiye sombong dan memandang rendah semua orang, bahkan para senior yang hadir. Murid itu tidak punya pilihan selain terus berbicara, untuk senior, tolong beri pelajaran pada bocah nakal ini karena telah menghina kalian. Anak muda, ini kau berbicara di pihak keadilan, menganggapmu sebagai tanggung jawabmu. Sudah waktunya bagimu untuk naik ke panggung dan bersinar. Ambillah harta karun itu dari Li Qiye. Seorang penjelajah tersenyum. Memang, kata-katamu tadi luar biasa. Lakukan saja, kami mendukungmu. Kata yang lain. Kenyataannya, hanya beberapa pemuda pemarah yang benar-benar termotivasi oleh siswa ini. Pakar lain, terutama yang lebih tua, hanya ikut-ikutan. Mereka tidak ingin menjadi yang pertama mengambil tindakan. Itu hanya akan menjadikan mereka target utama. Kuharap kemampuanmu sehebat lidahmu. Seorang ahli benar-benar tidak menahan diri. Pada awalnya, murid itu terus-menerus menyanjung Li Qiye. Kemudian, dia mengubah nada bicaranya sepenuhnya, ingin membuat banyak orang menentangnya. Beberapa orang menganggap ini menyedihkan dan menyedihkan. Teman muda, pergilah dulu, kami akan mendukungmu. Yang lain tersenyum. Murid itu menjadi gugup karena sekarang dia didorong ke depan. Mungkin dia bisa mengalahkan Li Qiye dan mengambil harta karun itu. Namun, dia akan segera menjadi target berikutnya. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya sebelum bisa menikmati harta karun dan sumber dayanya. Untuk yang senior, jangan bercanda. Murid itu tersenyum sinis dan berkata, saya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kebijaksanaan yang berarti, tidak ada bedanya dengan seekor semut. Saya tidak mampu melawan arus. Tanggung jawab dan keadilan ini membutuhkan guru-guru yang kuat seperti kalian untuk menegakkannya. Dia tanpa malu-malu menyanjung para senior dan meminta mereka untuk mengambil tindakan sebagai gantinya. Sangat bermuka tebal, Yang Ling berkata dengan nada meremehkan, kau membuang reputasi dualitas. Sungguh tragis memiliki murid sepertimu. Yang lain dari duality malah setuju dengan pernyataan ini dan melotot ke arahnya. Ekspresi menghina mereka dengan mengatakan semuanya. Beberapa siswa sebenarnya tidak menyukai Li Qiye, yang lain masih berseteru dengannya. Namun, mereka lebih menghargai diri mereka sendiri daripada bertindak seperti ini. Pria itu tersipu setelah melihat tatapan itu. Dia terjebak dalam posisi yang sulit. Sepertinya itu miliknya sendiri. Li Qiye tersenyum, harta karun itu ada di sini, datanglah dan ambillah jika kau bisa. Mata para penonton berbinar setelah mendengar ini. Bahkan para murid pun merasakan keserakahan yang sama. Meskipun demikian, ia tahu bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat tinggal ini setelah memperoleh harta karun itu. Saudara Li, itu sama sekali bukan keinginanku. Dia tersenyum lebar, mengubah posisi lebih cepat dari membalik halaman.
Dia memulai dengan, Saudara Li, lalu berganti menjadi, Li Qiye, sebelum berganti lagi menjadi, Saudara Li, lagi. Itu tidak penting. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini setelah memprovokasiku. Lakukan saja. Li Qiye terkekeh. Ekspresi wajah siswa itu berubah drastis saat dia mundur satu langkah. Lakukan saja, jadilah panutan bagi kita semua. Sial, kami mungkin akan membalas dendam setelah Li Qiye membunuhmu. Seorang pelukis tua mulai tertawa. Ya, Anda yang memulai ini. Lakukan tindakan Anda. Banyak yang ingin memecah kebuntuan, berharap terjadi kekacauan lebih lanjut. Tuan-tuan, tolong berhenti bercanda sekarang. Siswa itu tersenyum paksa. Sudah terlambat untuk itu. Tapi, aku akan menghiburmu. Jika kau bisa menghalangi satu gerakanku, aku akan memberikan harta karun. Kata Li Qiye. Benarkah? Kata siswa itu dengan heran. Sayangnya, ia berpikir bahwa ini bisa jadi salah, tetapi sudah terlambat untuk mengubah kata-katanya. Ya, aku orang yang menepati janjiku. Li Qiye tersenyum. Beberapa penonton benar-benar ingin mencobanya setelah mendengar ini. Satu gerakan, satu harta. Benar, seorang petualang merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bersiaplah. Li Qiye melempar telur ke arah pria itu. Aku, murid itu tentu saja terkejut. Saya pikir ia akan mampu menghentikan satu gerakan. Masalahnya adalah, bagaimana caranya meninggalkan tempat ini dengan harta karun itu. Kamu tadi sangat bersemangat, jangan jadi pengecut sekarang. Itu hanya satu gerakan. Yang Ling mencibir. Seorang murid dualitas memiliki keberanian lebih dari ini. Kau memalukan. Seorang murid lainnya berkata dengan dingin. Cepatlah, kami ingin melihat harta karun apa yang akan kalian dapatkan. Kerumunan mulai riuh lagi. Sebelumnya, murid ini mencoba memaksa Li Qiye untuk menyerahkan harta karun. Sekarang, dialah yang dipaksa untuk bertarung. Kau tidak berbohong. Satu gerakan, satu harta karun. Murid itu menggertakkan giginya dan berteriak. Benar sekali, tapi aku khawatir kamu tidak akan mampu bertahan hidup. Jawab Li Qiye. Kamu hanya seorang penakluk, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Murid itu akhirnya kehilangan ketenangannya dan membalas, aku, murid dualitas, jelas lebih kuat darimu. Ya, seorang murid dualitas, tidak istimewanya sama sekali, satu gerakan saja sudah cukup. Li Qiye menyela. Murid-murid lain menjadi tidak puas dengannya setelah mendengar ini. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengalahkanku dengan satu gerakan. Murid itu mengucapkan hal ini, percaya pada kemampuannya sendiri. Sudah waktunya bagi pemberi pelajaran Li Qiye untuk belajar. Ledakan. Murid itu memanggil perisai berat, berbentuk seperti tempurung kura-kura tebal. Ia menjatuhkannya dan menyebabkan tanah berguncang, menunjukkannya dengan jelas beratnya. Engah. Api menyembur keluar dan terus meningkat intensitasnya, tampak seperti raksasa berapi yang keluar dari lautan lava. Siswa ini berpikir bahwa ini masih belum cukup. Ia mengeluarkan sebuah harta karun dan melemparkannya ke tubuhnya. Benda itu melingkar dan membuatnya tampak seperti raksasa berbaju besi. Bentuk ini memang merepotkan, tetapi semua orang bisa tahu bahwa itu adalah metode pertahanan yang mengesankan. Dia tidak lemah. Bahkan seorang petualang dari generasi sebelumnya mengangguk setuju. Banyak orang yang meremehkan karakter dan sifatnya yang tidak tahu malu. Akan tetapi, tingkat pelatihannya sangat luar biasa di antara kelompok usianya. Bagaimanapun, dia masih seorang murid dualitas. Mereka yang kurang berbakat dan kurang kuat tidak bisa bergabung dengan akademi ini. Memang, harta karunnya juga bagus, terbuat dari tulang dao kura-kura lava. Pertahanannya kuat. Seorang tetua fokus pada perisai itu. Harta karun ini tidak dianggap tiada taraf atau semacamnya. Meskipun demikian, itu adalah hal yang luar biasa bagi seorang pemuda seperti dia untuk memiliki sesuatu pada level ini. Kepercayaan diri murid itu tumbuh setelah memperkuat pertahanannya. Dia berteriak pada Li Qiye, Saudara Li, marilah, aku pasti bisa memenangkan beberapa gerakanmu. Aku harap kau tidak akan menarik kembali kata-katamu. Dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Li Qiye terlepas dari metode yang digunakan orang itu. Dia sebenarnya menahan diri dengan tidak menunjukkan keyakinan penuhnya untuk menang. Dia ingin menunggu hingga kejadian memberi Li Qiye pelajaran selesai, mempermalukan orang itu dan mengambil harta bendanya. Di matanya, orang lemah seperti Li Qiye tidak pantas mendapatkan semua kekayaan dan keberuntungan itu.
Dia juga tidak berhak bersikap sombong. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dengan memikirkan beberapa gerakan. Kau tidak akan bisa menghentikan satu gerakan pun. Aku akan memberi kesempatan dan membiarkanmu memulai. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Agak berlebihan. Seorang penonton bergumam. Kerumunan orang memandang Li Qiye dan berpikir bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk mengalahkan murid ini. Dia tidak lebih-lebihkan. Kejahatannya tidak dapat dipahami. Seorang siswa dari Duality tidak setuju. Pihak lain menjadi merah setelah komentar menghina itu. Dia meraung dan melepaskan kekacauan energi dan vitalitasnya. Li Qiye, matilah. Dia menyerbu maju dengan perisai di depannya, tampak seperti banteng yang mengamuk. Gemuruh. Tanah di bawah jalannya dipenuhi jejak kaki yang dalam dan pecahan ubin. Momentumnya tampaknya cukup untuk mendorong gunung. Para penonton bergegas mundur untuk memberi jalan. Ledakan. Dia segera muncul di depan Li Qiye dalam sekejap mata, menghantam perisainya ke dada Li Qiye tanpa menunjukkan belas kasihan. Pukulan itu terdiri dari bobot perisai yang berat dan kekuatan yang besar, cukup untuk menghancurkan gunung atau dada seseorang. Terlebih lagi, dia memiliki api yin yang berkobar di sekelilingnya. Api itu mengepul ke depan, ingin membakar Li Qiye. Dia memulai seluruh kekuatannya di awal, ingin memberikan pukulan yang mematikan. Hati-hati, teriak Yang Ling pada Li Qiye. Banyak penonton yang tercengang oleh serangan dahsyat ini. Mereka berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan mampu menghentikan pukulan dahsyat itu. Murid itu menyerang dengan ganas dan cepat, tidak memberi kesempatan kepada Li Qiye untuk membangun penghalang. Pada saat genting ini, Li Qiye tidak jujur. Dia hanya membalas dengan menyerang penyerang itu. Tendangan lutut tidak memanfaatkan momentum, lututnya hanya bergerak beberapa inci ke atas tetapi kekuatan dahsyatnya meletus, cukup untuk mengubah pemandangan. Ledakan, perisai itu langsung hancur setelah terkena lututnya. Murid itu tidak dapat bereaksi sedikit pun sebelum Li Qiye mengulurkan kakinya ke atas dan menendang ke bawah seperti cambuk. Saat bersentuhan dengan kaki Li Qiye, harta karun yang melilit siswa itu langsung hancur berkeping-keping dan dia terdorong ke dalam tanah. Jalanan itu terbuat dari lempengan-lempengan tebal. Retak, seluruh bagian jalan ini hancur, meninggalkan cekungan di antara siswa di tengahnya. Darah mengalir bersama kerikil yang menggelinding. Mata siswa itu kosong saat ia menatap langit, seolah-olah telah kehilangan semua persepsinya. Tendangan tadi telah menghancurkan semua tulangnya. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun sekarang. Suasana menjadi hening. Banyak penonton yang bergumam. Jadi, mereka mengira Li Qiye tidak akan bisa lolos dari pukulan keras murid ini. Mereka tidak menyangka bahwa dia hanya perlu satu gerakan untuk menghancurkan pertahanan murid itu dan melumpuhkannya. Itu benar-benar mendominasi karena dia hanya menggunakan lutut dan kakinya dengan cara yang sederhana. Bagaimana dia melakukannya? Seorang pakar menenangkan diri dan bertanya. Tidak seorang pun tahu bagaimana gerakan sederhana itu berhasil mengalahkan siswa itu. Li Qiye melepaskan kekuatan dari sesuatu yang tampaknya tidak ada. Dia hanyalah makhluk tercerahkan, bahkan belum mencapai alam samadhi. Ini bukan akal sehat. Seorang tetua memperhatikan Li Qiye dengan saksama dan menggelengkan kepalanya. Ada kesenjangan besar dalam berlatih dengan siswa dualitas yang memiliki keuntungan. Seorang kultivator adalah ibumu yang lain. Jangan lupa, dia adalah putra keajaiban. Dia bahkan mendapatkan sesuatu dari mata air emas dan membuka rumah kayu, bukan hal yang mustahil baginya. Seorang siswa dari Duality berkata pelan dengan sedikit ketidakberdayaan. Kejadian terlalu umum terjadi saat Li Qiye masih hidup. Bagian yang paling aneh adalah Li Qiye bukanlah seorang jenius atau semacamnya. Walaupun begitu, ia masih dapat melakukan tugas apapun dengan mudah. Keberadaannya seperti dia membuat orang lain putus asa. Mereka bisa berusaha dan bekerja sekeras mungkin, tetapi tetap tidak bisa mengejar orang beruntung seperti Li Qiye. Rasanya surga tidak adil. Para ahli yang lebih ahli saling bertukar pandangan dan tersenyum lebar. Memang, mengingat prestasi Li Qiye sebelumnya, mengalahkan murid tingkat samadhi seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Bersambung.